Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Kurniasari, kelas B, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas 19 November. Di sini saya akan mengajar kepada anak-anak dari Desa Pulemo itu sendiri. Di sini saya akan mengajarkan mengenai model pembelajaran yang saya ajarkan. Langsung saja, di sini saya membawa media buku untuk sebagai sumber pembelajaran. Adik-adik, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini kakak sebagai Yunita Kurniasari yang akan mengajar adik-adik. Ada yang sudah kenal kakak Yunita? Baiklah, di sini saya hanya mengajarkan mengenai tentang anatomi tumbuhan, yaitu akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Nah, di sini akar itu sendiri adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan tumbuhan biji. Ada yang tahu bunga? Daun itu merupakan atau dia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, di mana daun ini juga mengandung zat warna hijau atau disebut sebagai klorofil. Klorofil itu sendiri merupakan adalah zat hijau daun. Nah, di sini batang. Batang itu merupakan bagian dari atas tanah adalah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang yang diserap akar itu serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah, ada yang tahu buah? Buah apa saja? Seperti apa? Buah apa? Buah apel. Ya, buah apel. Apa lagi? Hah? Jambu. Oke. Buah apa lagi? Banyak. Buah jeruk. Buah anggur. Buah apa lagi? Buah apa lagi? Ya? Adek. Buah mangga. Buah apa lagi? Buah kesukaannya apa? Buah mangga? Iya? Nah, di sini buah. Nah, biji juga itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Nah, di sini mengenai tentang akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Adapun komponen-komponen yang ada pada biologi, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu sendiri seperti air, suhu, tanah, udara, batu-batuan dengan temperatur. Nah, di sini kalau abiotik sendiri itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup seperti apa? Makhluk hidup itu manusia, hewan, tumbuhan. Kalau kupu-kupu apa? Kupu-kupu makhluk hidup abiotik atau biotik? Kalau biotik itu makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan. Kalau biotik itu air, tanah. Nah, jadi kalau abiotik itu tak hidup, kalau biotik yang hidup. Kalau saya kasih contoh, kalau ini apa? Burung. Ini apa? Burung. Burung. Ini makhluk hidup atau bukan?
Makhluk hidup. Iya, pintar. Nah, kalau ini yang kakak ini menyiram, ini seram apa? Bunga. Ini makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Pintar. Nah, di sini banyak orang. 1, 2, 3. Ini makhluk hidup atau bukan? Nah, jadi di sini hewan, tumbuhan, dan manusia ini merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri itu disebut biotip. Gimana? Paham? Paham? Iya. Jadi kalau untuk abiotik itu seperti apa tadi yang kakak ini tanyakan? Air. Apa lagi? Tanah. Apa lagi? Batu. Apa lagi? Apa lagi? Nggak tahu. Suhu. Ya, suhu. Kalau biotik tadi apa? Biotik yang hidup. Ya. Apa lagi? Ya, pintar. Apa lagi? Tanaman, bunga. Ya, tumbuhan. Ya, pintar. Nah, berarti di sini adik-adik yang sudah saya ajarkan sudah paham? Alhamdulillah. Kalau begitu, mungkin materinya kakak Uni akhiri sampai di sini. Jadi kakak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.